Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nifikina sallallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita yaitu kitab Bulughul Maram, masih dalam bab taharah. Kita sampai di poin bersuci dengan tulang dan kotoran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, inna Rasulullah SAW naha ayyustanja bi azmin aw rawsin. Bahasa Nabi SAW melarang kita untuk beristinja dengan tulang atau kotoran. Wa qala, dan dia bersabda, inna huma la yutahhiruni, dua-duanya tidak bisa mensucikan. Okay. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Bassam mencarah hadis ini. Hadis ini mengandung larangan istinja dengan tulang. Sesungguhnya ia tidak mensucikan. Hikmah dan kandungannya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Sahih Bukhari, itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Ada larangan beristinja dengan kotoran, sesungguhnya itu juga tidak mensucikan. Hikmahnya adalah merupakan najis. Di samping itu menunjukkan bahwa istinja dengan batu-batu dapat mensucikan, dan setelah itu tidak perlu menggunakan air, karena beliau menjelaskan bahwa tulang dan kotoran tidak mensucikan. Hal ini menjelaskan bahwasanya tulang dan kotoran tidak bisa menghilangkan najis. Segala sesuatu yang menyamai batu seperti kayu, kain, tisu dan lainnya dapat mensucikan. Sehingga ini menjadi dalil kalau panjenengan misal kepepet di mall nggak ada air, adanya tisu pun mau nggak mau itu tetap harus dipakai. Jangan sampai kayak sebagian orang, aku caweknya nganggo banyu, nah, terus yang ini cawe ngono rumah wae. Nah, itu jelek ya. Jadi tetap cebok di situ dengan tisu, nanti dibersihkan di rumah dengan air ditambahi. Kemudian Nabi Hurairah, hadis berikutnya nomor 109 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, istanzihu minal baul, bersucilah setelah kencing. Fa inna amata ada fil qabri minhu, karena umumnya ada kubur itu karena itu. Di sini dikatakan istanzihu, berarti kita itu disuruh benar-benar membersihkan dengan benar. Artinya kalau nggak dapat air, ya, gunakan yang lain, bisa batu, bisa kayu tadi, tisu, atau bisa juga dengan daun. Saya mengatakan hadis ini mengandung perintah wajib bersuci dari kencing, dan sesungguhnya ia tidak dimaafkan. Dari sisa sedikitnya air kencing, wajib bersuci dari segala macam kencing, karena pada urusan terhadap kubur umumnya adalah karena urusan kencing. Sehingga hal ini bisa masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman. Nah, dosa yang ada ancamannya itu masuk dalam kategori dosa besar. Walid Hakim, dan dari riwayat Imam Hakim, beliau menyebutkan aksaru ada bil qabri minal baul. Kebanyakan ada kubur itu karena urusan air kencing. Dan kalau ngomongkan air kencing itu bukan yang di dalam rongganya, cukup di luarnya aja. Nanti ada orang yang tertipu sama syaitan, kena was-was. Jadi dia kalau mau kencing harus bawa cotton bud, harus dilebok. Nah, ini tidak betul juga. Kemudian 111, wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, alamana Rasulullah SAW fil khala'. Nabi SAW mengajarkan kami tentang tata cara buang air. Antaquda alal yusra wa tansibal yumna. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaif. Yaitu dengan posisi duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Kita praktek. Tapi di sini hadisnya dhaif ya. Berarti ini tidak harus dilakukan. Praktek sholat. Terus BKB kan seperti ini. Dan ini bukan perkara yang mudah. Dan hadisnya boleh. Seperti yang pernah saya bilang, keistimewaan kita Bulughul Maram itu apa? Yaitu mencantumkan hadis sahih, hasan dan dhaif. Harapannya orang yang
ternyata hadis itu nah hadis itu ya berarti nek wong ora ngomong ya ora usah nesu gitu. Nanti soal kunut ada, kunut kunut subuh itu insyaallah ada. Gitu gitu. Jadi biar enggak merasa benar sendiri. Di sini hadisnya dhaif. Sampai kemudian Al-Hazimi berkata dalam bab ini kami tidak mengetahui sanad selain ini. Di dalamnya ada isnad, ada orang yang tidak dikenal, majhul. Sehingga ini tidak usah dijadikan pegangan apa. Artinya gini, kalau nggak ada ketentuan khusus, jenengan jongkok boleh, duduk boleh. Nah, paling nanti larangannya adalah tidak boleh berdiri. Beda. Artinya kalau nggak ada ketentuan khusus, maka tidak usah mengkhususkan caranya. Gitu. Mungkin tentu tokoh yang sudah meninggal sih, tapi dianggap wali kalau umatnya, jadi tiap tahun itu dihauli. Sinten guru sekumpul niku ngantek ngajari, ngantek kula bingung ngajari masuk ke sekolah niku kamar mandi niku enten urutane. Harus maca napa riyen, terus tangane harus dipiyek sik wis pokoke nek aran kula iki mungkin tok ngendi gitu. Sampai saya ngiling-ngiling itu angel. Nanti coba tak cari lagi videonya, tak catat deh. Jadi saya begitu dengar itu aku seragam ngiling-ngiling, mbak-mbak pikiran. Nanti nek jenengan penasaran coba tak catat deh, biar jenengan tambah bingung ya. Nggak ada sama sekali kayak gitu-gitu, aneh-aneh kayak gitu. Sikatan itu ya corone, nah mungkin lah coba tak cari lagi videonya. Wa Anisa bin Yazdad an Abihi radhiyallahu anhu maqala. Dari Isa bin Yazdad dari bapaknya radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW, "Idza bala ahadukum falyatur zakarahu salasa marat." Jika salah seorang di antara kalian kencing, hendaklah mengurut titiknya 3 kali, dipelurut. Tapi apa di sini hadisnya? Doib itu berarti ya tidak dilakoni tidak apa-apa. Gitu. Tapi nek memang dengan begitu menghilangkan was-was ya monggo. Tapi tidak usah mewajibkan orang lain. Kadang ada orang itu baca hadis ini, kudu ini, kudu ngono, akhirnya ngajari yang putranya kayak gitu. Padahal tidak harus seperti itu ya. Nah, kemudian disebutkan lagi pada hadis yang ke-113, Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala. Nabi SAW bertanya kepada penduduk Quba dan beliau bersabda, "Innallaha yusni alaikum." Sungguhnya Allah memuji kalian. Faqalu inna nubbiul hijaratal ma. Sesungguhnya kami mengiringi istinja dengan batu, setelahnya dengan air. Jadi setelah menggunakan batu, misalnya satu tempat nggak nemu air pakai batu, sampai rumah pakai air gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sini sanadnya juga dhaif. Artinya gini, berarti nek jenengan sudah pakai tisu dan jenengan merasa sudah bersih, maka nggak apa-apa, lanjut mau sholat monggo, mau ngapain monggo. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada orang yang sudah pakai tisu, bar niku kok kayak ada yang kelet-kelet dah. Nek kayak gitu, begitu nemu air segera dilanjutkan ceboknya pakai air. Berarti memang kita termasuk yang apa istilahnya, belum pro kalau pakai tisu, belum ahli gitu loh. Tapi itu susah loh itu, itu susah. Yang tisu niku susah. Mula nanti mungkin kalau tahu cerita di Jepang niku, saya nanti di toilet niku, buatan enten banyune kejaba nyentor. Entene tisu. Niku wis rampung niku, kula tisu niku mongso kula. Ngapunten nggih. Golongan BC niku nanti kebat tisu ngoten niku. Tisu kula. Iku rumangsa kula kaya ora resik gitu loh. Jadi itu bukan perkara mudah saestu. Bener-bener susah gitu, bener-bener susah. Makanya paling enak, paling bersih itu pakai air. Dan pernah saya contohkan loh, ada orang itu ikat balon dibalik, dipelendungi, ditali kebalik dulu terus dipelendungi, sehingga ngaku dan bokongnya itu kayak bokong, kayak silit gitu. Lah terus dikasih coklat. Nah itu dilapis tisu, dan bolongan ini ikut tesih enten sing nempel. Dia mencontohkan gitu, nek tisu iki rapate resik. Nah akhirnya kemudian diulangi lagi yang gitu coklat niku terus disemprot ngangge flash kan enten toilet duduk sing flash iki isor niku lho. Disemprot ki ngoten. Nah, resik niku. Nah, makanya memang bener kalau pakai air itu lebih baik gitu. Makanya kalau tadi saya bilang di sini hadisnya itu maksudnya gini, nggak harus setelah jangan pakai tisu kudu nganggo banyu, nggak harus. Cuman
resik. Nah, ya berarti dilanjutkan pakai air gitu. Napa melih pas dicopot niku celana dalam napa boxer niku keprot kabeh, kena enek keprotane. Kena enek bekas-bekase niku apa wis jenenge apa lho. Turahan-turahan niku lho. Iku yo harus diganti. Ya, jadi tidak bisa kemudian besok aku nganggo tisu enggak bisa ya, enggak bisa. Nah, ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang resiko nih ngajak gitu atau harus gitu nih. Ya. Kemudian 114 Wasahahu Ibnu Huzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah min hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Hurairah biduni zikril al-hijarah tanpa menyebutkan kata batu. Artinya gini, hadisnya yang tadi yang pakai batu itu sanadnya dhaif, tapi menjadi sahih ketika apa? Allah memuji kamu wahai penduduk Kuba karena beristinja dengan air, bersuci dengan air bukan dengan batu. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi air itu tetap yang utama, yang terbaik. Kemudian kita masuk bab mandi dan hukum junub. An Abi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri qala berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda Nabi sallallahu al-ma'u minal ma' rawahu Muslim. Muslim ini sahih. Nah, air itu dari air. Maksudnya apa? Syekh Al-Basa mengatakan hadis ini mengindikasikan bahwa perintah wajib junub adalah disebabkan keluarnya air. Maksudnya gini, karena keluar air maka kamu harus junub dengan air. Yang dimaksud mandi adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Jadi junub dengan versi yang paling simpel, pokoknya kegerujukan dari atas sampai bawah semua kegerujuk, maka itu sudah sah sebagai mandi junub. Para sahabat bersepakat dengan cara memijat. Ini mau yang agak detail dipijat-pijat saya ya. Karena memijat tidak termasuk bagian dari mandi. Nah, hikmah dari mandi junub alam sesungguhnya setelah melakukan hal itu maka badan terasa lesu, lemas dan lemah, maka dengan mandi dapat mengembalikan energi, kekuatan, aktivitas Allah lembut terhadap hamba-hambanya. Ya, intinya tuh orang Islam tuh nek nglakoni syariat tenanan niku ndak mungkin bau, ndak mungkin napa istilahnya budiken itu ndak mungkin. Orang Islam tuh kalau menjalankan semua yang dia terapkan di dalam syariat itu insya Allah itu semuanya baik. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Jika seorang laki-laki duduk di antara 4 bagian tubuh wanita, turun kata kuping ini. Wa ikilah ya kan. Maka dalam kondisi seperti itu wajib mandi. Artinya kan Pak, Mas ini urung Pak. Jadi ketika sudah timba itu masuk sumur, walaupun belum keluar cairannya, tadi kan alma bilma air, kemudian di alma minal ma, maksudnya air dibersihkan dengan air, jadi harus keluar air maninya dulu baru mandi. Kalau hadis yang kedua ini, ketika timba sudah masuk sumur walaupun belum keluar airnya, maka tetap wajib mandi. Artinya nek gila ngomongnya. Jangan paham iki tas cilik-cilik iki lho. Dadi umpami niku medal mboten mlebet nggih kedah siram, mlebet mboten medal nggih kedah siram. Lah niku maksud kula wis. Dong lah ya. Dong. Sing ngene banter dong ya Pak. Ngoten. Kemudian wasada Muslim dan Imam Muslim menambahkan wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Nah, tadi saya bilang jadi masuk tidak keluar air, nah itu tetap mandi. Wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mar'ah taro fi manamiha ma yara rajul. Sesungguhnya seorang wanita itu mimpi seperti yang dimimpikan laki-laki. Qala taghtasil, Nabi bersabda ya harus mandi. Jadi mimpi basah itu ternyata juga dialami wanita. Kulo niku lho, ya rong tahu tekok bojo kulo. Ngomong tekok yo cek ra gelem jawab. Jadi ya ndak tahu. Ngerti yang maca niki lho. Ngoten. Kok mimpi basah ora rahasia. Ngoten niku. Makanya kertas iki mriki gitu kan. Nah, maka dalam konteks tadi, ampun dan umpama tidak ada aktivitas masuk,
Terus ngapunten yang keluar itu si istri, suaminya enggak, ya yang wajib mandi si istri, suaminya enggak. Tapi kalau kemudian yang keluar si suami, istrinya enggak, nah yang wajib mandi suami, istrinya enggak. Dengan catatan enggak masuk, tapi nek masuk, nah, masuk ke dalam sumur tadi, ya dua-duanya wajib mandi walaupun enggak ada yang keluar. Nah, barangkali dari selesai terus tentang tamu atau kasih doa, ya, atau saya kabeh pedang. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 119 Zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan qalat Ummu Salamah berkata atau bertanya, wa hal yakunu hadza? Apakah demikian akan terjadi? Maksudnya apa bisa wanita kok mimpi basah? Qala na'am bisa. Fa min aina yakunu syabbahu? Tentu, lalu dari manakah terjadinya persamaan? Artinya sangat bisa, kita itu sama-sama manusia. Makanya ketika Ummu Salamah bertanya begini, berarti Ummu Salamah termasuk wanita yang mungkin tidak pernah mimpi basah. Nah, kenapa tidak pernah mimpi basah? Ini pertanyaan menarik. Karena pada zaman dulu wanita-wanita itu nikah usianya muda. Ibunda Aisyah itu dinikahkan umur berapa? Mas? 6 tahun. Baru berkumpul dengan Nabi umur 9. Jadi nggak sempat mimpi basah. Karena mimpi basah itu indikasi seseorang yang masuk akil balik tapi belum punya lawan tandingnya. Jadi sebenarnya kamu nek mimpi basah sebenarnya banyak kawin ya nih. Tinggal nunggu musim kawinnya. Nek sapi kan gemah terus itu berarti supaya dikawin gitu. Nah ini nek gemah piye mbuh dari kita tadi. Wah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala nggih. Nek orang Jawa dulu nulisnya itu selawe ya, seneng-senenge lanang wedok. Nah, berarti usia itu usia harusnya kamu tuh nikah gitu. Selawe. Kemudian 120 wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Nabi SAW yaghtasilu min arba'in. Nabi mandi besar dalam 4 kondisi. Yang pertama minal janabah, ini pernah kita bahas. Yang kedua wa yaumul jum'ah, dan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu mandinya janabah ya, bukan mandi bebek, bukan gitu kan. Biur wis. Rujuk yang benar, sabunan yang benar itu. Dinikmati mau jangan lama-lama. Wa minal himamah, dan sesudah bekam. Sesudah bekam beliau di sini disebutkan juga mandi janabah ya. Siap. Kemudian wa min ghuslil mayyit, dan dari memandikan mayit. Nah, 1 2 3 4. Yaitu yang pertama janabah. Ini dalil pendukungnya banyak. Hari Jumat dalil pendukungnya banyak. Nah, yang minal hijamah ini yang kemudian di sini menyebabkan hadis yang menjadi dhaif. Nah, kemudian yang keempat dari memandikan jenazah, ini dari pendukungnya banyak. Makanya hadis ini tidak bisa dipakai semuanya dari sisi orang hijamah. Orang hijamah nggak ada kewajiban untuk mandi junub. Tapi yang 1 janabah, 2 sholat Jumat, kemudian yang ketiga memandikan jenazah itu sangat disunahkan, bahkan wajib untuk yang janabah ini untuk mandi junub. Jadi yang hijamah ini enggak, hijamah enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 121 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatin Sumamah ibni Usalin. Nah, dalam kisah Sumamah bin Usal, indama aslama, ketika dia masuk Islam. Dan dulu ada pemimpin kabilah Sumamah ditangkap, dicencangkan Masjid Nabawi 3 hari. Enggak diapa-apain, dia dikasih makan tapi enggak diseneni, enggak diapa-apain. Dan dia hari pertama masih marah, hari kedua sudah mulai mendung. Hari ketiga melihat kaum muslimin itu bersatu, sholat, guyub, rukun, saling mencintai, saling menyayangi sebagai seorang muslim, dia masuk Islam. Nah, kemudian wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam tasil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi, muttafaqun alaih. Ini menjadi dalil kalau orang masuk Islam itu harus mandi. Nah, jadi kalau jenengan punya saudara atau teman yang masuk Islam, maka setelah syahadat dia disuruh mandi besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk ke mandi besar hari Jumat. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib buat setiap muhtalim.
Muhtalim di sini adalah orang yang sudah ihtilam. Ihtilam apa ihtilam Mas? Ihtilam mimpi basah. Nah, berarti kalau kamu Jumatan itu sebaiknya mandi besar. Nah, di sini 122 disebutkan hadisnya sahih. Al-Basam mengatakan hadis ini secara zahir menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jumat bagi setiap orang yang sudah balik. Maka bagi yang belum balik tidak diwajibkan mandi karena taklif kewajiban yang ditentukan oleh agama tidak diperlukan oleh anak kecil atau orang gila. Maka ketentuan mandi pada hari Jumat serta khususnya pada laki-laki bukan pada wanita menunjukkan bahwa mandinya untuk sholat Jumat maka tidak wajib setelah sholat Jumat. Jadi kalau bisa diusahakan Jumatan itu mandi besar. Makanya jenengan-jenengan yang ngantor di hari Jumat ini bagusnya sebelum ngantor ya mandinya pagi itu mandi besar dengan niat untuk mandi Jumat. Kemudian yang ke 123 Wa'an Samurah Ibnu Jundub dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa na'mat. Dan siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu adalah perbuatan yang baik. Wa man kita salah fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi maka mandi itu menjadi hal yang lebih utama. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nah, berarti hadis ini mentakyid, mengkhususkan. Kalau tadi diperintahkan secara umum mandi besar, ternyata di sini dikhususkan boleh wudu tok. Cuman mandi tetap lebih afdal. Sehingga status mandi Jumat di hari Jumat, mandi besar di hari Jumat itu bukan wajib tapi afdoliyah, sunnah yang ditekankan sunnah muakkadah. Nah kemudian 124 wa an aliyin radhiyallahu anhu qala dari Imam Ali radhiyallahu anhu dia berkata karena Rasulullah SAW bahasa Nabi SAW yukri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi membacakan kepada kami Al-Quran selama beliau tidak dalam keadaan junub. Rawahu Ahmad wal khamsah wa hadza lafdhu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Bahwasanya ini riwayat Imam Ahmad dan Imam 5 dan lafaz dari Imam Tirmidzi dihasankan serta disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini menjadi dalil ya. Seorang muslim ketika mau megang mushaf, nah ini catatannya mushaf, maka wajib suci. Nah, wajib suci. Kalau dia hadas besar maka wajib mandi junub. Kalau dia hadas kecil maka wajib wudu. Makanya kalian yang tahfidz ya, pastikan kalau megang mushaf, nah itu kalian wudu dulu. Nah, apalagi habis tidur, nggak tahu malamnya pas tidur sambil gitar ya, bangun-bangun wudu tok. Nah maka dicek dengan dicek celananya ada yang basah apa enggak, sarungnya ada yang basah enggak. Kalau ada yang basah ya diganti mandi besar. Gitu. Kamu nggak usah gini, wah ini terus tapi aku rakelingan ya mau ngimpi kecemplungan dia, nggak usah. Nanti kalau sudah memang basah maka ya sudah dicopot mandi besar gitu. Nggak usah berusaha mengingat tadi mimpinya apa gitu, nggak usah. Gitu. Ketemu karo sopo, ketemu karo Pak Mbok, ketemu karo Pak Triat, nggak usah. Pokoknya kalau celananya basah, sarungnya basah, copot mandi besar gitu. Agar kamu megang Quran tuh boleh atau enggak berdosa. Oke. Kemudian 125. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah SAW idza ata ahadukum ahlahu. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, summa arada ayyauda, mendatangi keluarga ini maksudnya tanda kutip pengen menggauli istrinya. Summa arada ayyauda, pengen baleni pisan atau pengen baleni pindu atau pindu pengen baleni pintu. Falihat tawaddu bainahuma wudu'an, maka sebaiknya di antara dua aktivitas hubungan suami istri ini ada wudunya. Nah, nek ada wudu berarti enggak langsung wudu. Berarti ngapunten niku kemaluan niku dicuci riyen bersih terus cuci tangan baru wudu. Nah, di situ nanti niki riwayat Muslim berarti sahih. Nah, niki sifatnya buatan wajib tapi sunnah. Kenapa? Nah, niki penting. Karena ngapunten di dalam kemaluan itu ada banyak bakteri. Begitu sudah dikeluarkan, maka bakteri itu kalau kena udara itu tambah cepat berkembang biaknya. Dan namanya bakteri niku mboten meteng langsung udah di des. Nah, dengan dicuci dulu gitu, kemudian dibersihkan, kemudian wudu, satu itu bisa mengembalikan gairah itu kembali lagi.
Kita mau foto nih. Kembali kita pengen metu kawin. Kembalikan gairah kembali lagi. Kemudian yang kedua tadi membersihkan potensi-potensi infeksi. Makanya nanti akan dengan dapati adanya orang-orang yang kena kanker serviks. Saya nggak suudon, tapi ternyata salah satu sebabnya adalah hubungan seksual yang cenderung ke arah kurang bersih. Artinya tapi bukan berarti yang saya kena itu terus berarti ini berarti buatan dia nggak usah dicandai. Cuma maksud saya itu antisipasi buat diri kita aja. Jangan sampai kemudian nanti kita luput dari syariat ini akhirnya nanti malah kena gitu. Karena faktanya diri saya kena kanker serviks ya orang-orang Islam. Makanya kadang itu sinau taharoh ini kadang itu kayak diremehkan oleh sebagian orang, tapi sebenarnya efek kesehatan itu besar sekali kalau mau dicerna dengan baik. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ada orang mengajar itu pengennya sih untuk galak-galak bahas jihad, bahas gitu loh. Kemudian hadis 126 Zat al-Hakim, dan Imam Hakim menambahkan fa innahu ansyatu lil aud, karena itu memberi semangat untuk mengulangi ya tadi, untuk mengecas lagi gairahnya agar tumbuh lagi. Satu lagi, walil arba'ah an Aisyah, dari hadis Imam Arba'ah Imam 4 dari Ibunda Aisyah, dia berkata, karena Rasulullah SAW yanamu wa huwa junub. Nabi SAW pernah tidur dalam keadaan junub min ghairi ayyamus sama, tanpa menyentuh air. Tapi di sini hadisnya adalah maklul. Maklul ini apa nih ya? Saya tidak tahu nih maklul. Biasanya itu ini maklul. Oke. Yang jelas di sini hadis ini menyebutkan bahwasanya menurut Syekh Al-Basam, hadis ini menjelaskan sunnahnya berwudu bagi yang telah mencampur istrinya kemudian ingin mengulangi, kemudian dibolehkan langsung tidur setelah mencampur istrinya tanpa wudu. Jadi kewajiban wudu buat orang yang menggaul istrinya itu adalah ketika pengen mengulangi. Tapi nek nggak pengen mengulangi langsung tidur itu boleh. Kenapa? Karena bakterinya nggak dimasukkan ke tempat istrinya lagi gitu. Dia ada di luar. Nah sehingga nanti dengan mandi itu akan pergi. Tapi nek tadi dimasukkan lagi, dimasukkan lagi ke sumur itu tadi, maka sebaiknya si timba itu dibersihkan agar kemudian sumurnya itu tidak terkontaminasi bakteri yang dari luar. Makanya ketika kita melihat penyakit-penyakit kelamin itu macam-macam gitu kan, kita kalau bayangkan ada penyakit kulit yang aneh-aneh lalu diderita oleh orang-orang yang tinggi PSK dan seterusnya itu kadang kita tuh lawongan umpami nggih enten BC gitu. Niku bar tinggo si fulan gitu. Kita niku mau pakai aja kita guyuri terus sing upeh gitu. Kuwatir macam-macam, kuwatir kena najis sih, kuwatir kena bakteri gitu kan. Apalagi itu satu sumur rame-rame gitu kan. Maka ya itu sebenarnya orang kalau punya iman itu tidak akan mau menjual kehormatan seperti itu. Sampai pada level zaman dulu masih ada doli itu katanya sampai 5.000 atau 2.000-an, kayak WC umum gitu kan. Sampai akhirnya Bu Risma itu nutup doli itu kan. Itu prostitusi terbesar se-Asia atau Asia Tenggara gitu. Makanya wajib dirahmati Allah Subhanahu wa taala lagi seorang muslim kalau mau berpikir lebih dalam tentang apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, di situ akan banyak hikmah. Penyakit-penyakit aneh-aneh itu tidak akan muncul. Dan kemarin data di kabupaten mana ya saya lupa, ada Pak kabupaten di Jawa itu remaja itu termasuk rekor banyak kena HIV di situ. Makanya ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk waspada bahwasanya di hubungan atau urusan seks bebas atau perzinahan ini hari ini bukan lagi domain orang-orang yang jualan itu, bahkan anak-anak sekolah, bahkan sampai level-level yang sekolah dasar, SMP, SD. Karena alhamdulillah gue dikirim bapak ibumu ke sini tuh bersyukur, berterima kasih sama mereka, bertahan bersabarlah di sini jadi orang baik, nggak usah gagas aneh-aneh dirampung oleh sekolah gitu ya. Nah gitu gitu. Gue pilih mengatakan bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Gak ada yang mau nanya kan? Ya. Mau nanya? Gimana? Kan ada air bersama Ustaz. Ya? Kan air bersama ketika terkena sinar matahari. Ya. Kalau misalnya ada pipa kan, maksudnya mengarah ke tempat wudhu. Habis itu pipanya itu terkena panas. Yeah. Airnya jadi panas. Yeah. Maka itu air bersama. Enggak, air musamas itu yang kena langsung matahari. Yang kena langsung matahari nanti terjadi reaksi kimia sehingga airnya kurang baik ya, kurang baik menurut sebagian. Tapi ketika kita baca ini tadi, kitab ini Bulughul Maram belum pernah disebutkan tentang air musamas.
Air musyamas itu saya temukan di kitab Matan Abu Suja, resume dari fikih Syafi'iyah. Gitu. Di situ disebutkan tentang air musyamas. Sama kemudian kitab Madarij Salikin punyanya Syekh apa namanya? Saya lupa ya. Itu disebutkan juga air musyamas. Nah, air musyamas itu yang kena matahari langsung, bukan sing pipa itu, gitu. Bukan yang pipa harus kamu buka panas itu kan. Nah, bukan. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan saya nggak lupa untuk memperjelas air musyamas itu apa, larangannya di sebelah mana. Tapi overall kita dari awal bahas ini belum pernah disebutkan tentang air musyamas. Gitu. Jadi air musyamas itu memang pembahasan khusus yang kemudian sebenarnya kalaupun kepepet pakai itu ya nggak apa-apa, gitu kan. Karena batasannya kan kemarin soal najis. Najis itu apa? Yang berubah warnanya, baunya, sama rasanya. Jadi kalau sudah berubah tiga ini ada potensi najis. Nah, tinggal ini apa? Kalau ini baunya bau najis, warnanya warna najis, kemudian rasanya rasa najis, benda najis gitu loh, maka ya jelas ini najis. Tapi kalau misal air putih ini berubah jadi kopi, maka itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya bisa diminum tapi nggak bisa berwudu gitu. Jadi teh gitu kan, jadi susu gitu. Sampai sugih tak wudu ngambil banyu susu kan nggak bisa gitu ya. Nah, maka sejak awal kita bahas ini belum dibahas atau belum disampaikan atau belum ada pembahasan tentang air musyamas gitu ya. Nanti coba saya cari lebih dalam biar komplit tentang air musyamas atau nuwun. Ada lagi? Yang mana ini? Ibu. Setelah bekam itu mandi junub itu apakah najis apa sunat? Ya, tadi hadisnya adalah dhaif, Bu. Sehingga ketika jenengan kersa siram nggih sumangga niku saya mawon, upami mboten nggih mboten napa-napa. Nggih, yang jelas darahnya dipastikan untuk bersih karena darah itu termasuk najis, ngoten. Mekaten Ibu? Nggih, matur nuwun. Cekap Bapak Ibu. Nggih, Mbok pilih mekaten